takhta untuk Tuhan bersemayam di atasnya. Karena itu walaupun kami tidak melihat Tuhan dengan mata di kepala ini, tapi kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau ada di sini. Engkau yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Engkaulah yang layak dipuji dan layak disembah. Dan kami percaya Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Lagi hambamu, tapi Engkau yang berbicara di dalam hambamu ini melalui hambamu bagi kami sekalian. Sehingga yang hari ini datang dalam keadaan kelemahan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai persoalan kesulitan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Yang bimbang, yang ragu, iman kami dipertetapkan kembali. Yang berdosa diampuni, hidup kami dipulihkan. Karena itu mari Engkau berfirman bagi kami. Kami siap mendengar, menerima dan melakukannya dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan perayaan ulang tahun yang ke-51 dari Gereja Bethel Indonesia secara internasional. Karena gereja kita bukan hanya ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi juga sudah berada di 5 benua. Karena yang selama ini Afrika belum dibuka, tapi sudah dibuka di Senegal, Afrika. Itu berarti Gereja Bethel Indonesia sudah berada di 5 benua. Dan ini merupakan karya Tuhan yang luar biasa, yang memakai orang-orang Indonesia untuk membuka gereja-gereja yang ada di berbagai belahan dunia. Di Australia ada 50 lebih gereja Bethel Indonesia, di Amerika, kemudian di Kanada, di Eropa, bahkan kita juga dari NTT memiliki gereja cabang di Brussels. Dan saya baru pulang dari sana 2 tahun yang lalu untuk meresmikan pembukaan gereja itu, di mana saya juga sebagai pendeta pembina dan bersama-sama dengan Ketua BPLN Badan Pekerja Luar Negeri dari Gereja Bethel Indonesia, kami meresmikan jemaat itu. Dan hari ini juga kita merayakan ulang tahun dari GBI Mawar Saron yang ke-45. Dan dalam ulang tahun Gereja Bethel Indonesia ini ada satu tema internasional yang saya ingin sampaikan dalam rangka ulang tahun ini. Tingkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Tingkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51 mengatakan begini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hal yang kita akan dengarkan, kita renungkan, kita simak, dan kita mau menerapkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ulang tahun dari Gereja Bethel Indonesia yang juga kita dengarkan dalam rangka ulang tahun dari GBI Mawar Saron Soe yang ada di tempat ini. Pertama, arti kapasitas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kapasitas itu memiliki arti yang sangat beragam. Daya muat, daya serap, daya tampung, isi, ukuran, volume, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daya, kapabilitas, kekuatan, kinerja. Dan yang ketiga, jabatan, kedudukan, peran, posisi, dan status. Artinya kalau kita memiliki jabatan tertentu atau kedudukan atau peran atau posisi atau status tertentu, baik itu di gereja atau di masyarakat atau di pemerintahan, kita harus meningkatkan kapasitas kita,
daya muat kita, daya serap kita, daya tampung kita, agar kita menjadi orang yang dapat dipakai di dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tingkatkan kapasitas itu berarti kita harus memperbesar, kita harus memperluas, mempertinggi daya muat kita, daya serap kita, daya tampung kita, serta menggandakan isinya, ukuran dan volume dari yang biasanya. Sehingga kita tidak hanya biasa-biasa saja, walaupun kita orang biasa, tapi kalau kita memperbesar kapasitas kita, kita orang yang biasa bisa mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, bersama dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar, dan kita akan menginjak-injak para lawan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kapasitas seperti apa yang Tuhan inginkan kita tingkatkan dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus? Ada beberapa hal yang kita akan lihat berkaitan dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Pertama, kita harus tingkatkan pengabdian kita sebagai hamba kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Agung kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku diri kita ini hamba, maka kita harus menyatakan kehambaan kita sebagai hamba yang benar, hamba yang baik. Dan dengan demikian kita harus meningkatkan kehambaan kita dalam kapasitas kita sebagai seorang hamba, di dalam pengabdian kita dan kasih kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, yang namanya pengabdian, kita tidak akan menuntut berapa gaji yang kita dapatkan, apakah ada pujian yang kita terima atau tidak. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita ini mengaku diri kita sebagai hamba Tuhan, dalam pengabdian yang kita lakukan terhadap Tuhan, kita harus mengatakan bahwa kita ini hamba yang tidak berguna. Kita hanya menjadi orang yang berguna karena Dia Tuhan memakai kita menjadi hamba-hambanya. Karena itu saudaraku yang kasih, kita harus tingkatkan kapasitas kita dalam pengabdian kita yang tulus, yang ikhlas kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan dalam bentuk persepuluhan, dalam bentuk persembahan, itu semua harus menjadi suatu sikap pengabdian yang kita lakukan karena kita berterima kasih kepada Dia yang memberkati kita di dalam pekerjaan kita. Karena Dia memberkati kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh uang, untuk memperoleh harta benda. Dan sebagai bentuk kasih dan pengabdian kita kepada Tuhan, kita memberi kepada Tuhan pemberian yang kita lakukan tanpa ketulusan, tanpa pengabdian yang penuh kasih, maka semua itu tidak ada artinya apa-apa. Sebesar apapun pemberian itu menjadi tidak berarti kalau kita lakukan itu hanya untuk mencari nama, mencari pujian, dan bukan sebagai bentuk kasih dan pengabdian kita kepada Tuhan melalui pemberian yang kita lakukan. Karena itu kita perlu meningkatkan pengabdian kita. Kemudian yang kedua, tingkatkan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penguasa tunggal hidup kita. Saudaraku yang kekasih, ada orang yang memulai sebuah pelayanan dengan penuh pengabdian, dengan penuh kesetiaan, tetapi dengan berjalannya waktu mereka kemudian menjadi mundur dan tidak lagi mau melayani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang hamba, kita perlu meningkatkan kapasitas kita, yaitu dengan cara meningkatkan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Walaupun mungkin di dalam pelayanan kita kepada Dia sebagai Tuhan kita, entah itu pelayanan kita lakukan melalui gereja kita, melalui jabatan-jabatan tertentu yang kita miliki dalam masyarakat, demikian juga dalam pemerintahan dan sebagainya. Maka ketika kita diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab dalam semua itu, kita harus meningkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan
dan penguasa tunggal dalam hidup kita melalui tanggung jawab pelayanan yang kita kerjakan, entah itu di gereja, entah itu di dunia politik, atau di mana saja kita berada. Ada masalah Bapak Ibu yang kekasih yang terjadi dalam pengertian orang Kristen. Yang disebut melayani Tuhan itu hanya kami yang memiliki jabatan kependetaan dalam sebuah gereja. Sementara anggota DPR itu tidak melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang politik yang ada di sana hanya untuk bekerja bagi rakyat dan bagi negara. Sebenarnya itu salah kaprah. Yang benar anggota DPR, mereka adalah utusan Tuhan yang ditempatkan di sana mewakili Tuhan, menyampaikan suara kebenaran kepada pemerintah. Mereka selain sebagai wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat, tapi mereka harus menyadari diri bahwa mereka ada di sana sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan yang akan menghasilkan produk-produk hukum yang akan mereka pertanggungjawabkan bukan hanya kepada rakyat yang memilih, tapi kepada Tuhan sebagai penguasa tunggal. Itu sebabnya kalau memahami diri bahwa ketika kita ada di lembaga-lembaga seperti DPR, seperti eksekutif, legislatif atau yudikatif, kalau kita memahami diri bahwa kita ada di sana sebagai utusan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita akan menjalankan semua kepercayaan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan penuh kesetiaan. Dan saya percaya kalau kita memahami diri sebagai hamba Tuhan yang harus mengabdi kepada Tuhan dan penuh kesetiaan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, maka orang lain bisa korupsi, kita tidak korupsi. Amin. Orang bisa bersinah tambah istri, kita tidak. Di sini juga kan ada wakil ketua DPR. Kita bersyukur karena beliau hadir di sini. Tapi bukan berarti ketika saya sampaikan ini menempelak dosa Bapak sebagai wakil ketua DPR. Tapi ini saya sampaikan kebenaran. Supaya kalau saat ini jadi wakil, nanti jadi ketua DPR. Atau nanti setelah DPR jadi bupati. Saudaraku yang kasih, dulu bupati kita yang sekarang ini, pertama kali yang berdoa sesuai kesaksian dia. Pak Ever waktu yang lalu itu kan, waktu saya sampaikan firman di situ kan beliau bersaksi. Beliau katakan, saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya tidak menyampaikan sambutan. Saya hanya mau bersaksi. Bahwa pendeta boleh inilah yang pertama-tama mendoakan saya. Waktu itu belum ada partai politik yang menjadi kendaraan bagi saya untuk saya diusung menjadi calon bupati. Tapi beliau yang berdoa, kalau dalam kehendak Allah, Bapak akan jadi bupati. Lalu beliau katakan ketika pulang ke rumah, sampaikan ke istrinya. Istrinya tidak percaya, jangan mimpi di siang bolong. Lalu diakhiri begini, saudara-saudara, kalau mau menjadi bupati, rajin-rajinlah menghadiri undangan dari gereja. Karena disitulah Anda akan didoakan. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak akan dengar wakil bupati atau bupati mabuk-mabukan di pinggir jalan. Tidak punya harga diri sama sekali. Sebagai seorang pejabat melakukan kehidupan yang seperti begitu. Tapi kalau kita memahami diri bahwa kita ini hamba Allah yang diutus oleh Tuhan untuk berada di lembaga-lembaga itu, maka kita akan menyatakan pengabdian dan kasih kita dalam kesetiaan kita melayani Tuhan, melayani sesama melalui lembaga di mana Tuhan menempatkan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan dan nantikan waktu Tuhan yang mengangkat dan mempromosikan pada sisi atau pada posisi strategis dalam kerajaannya. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan menyatakan hal ini agar kita sekalian sebagai orang yang percaya, kita harus tingkatkan kapasitas kita melalui meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan dari hari ke hari. Dan kita juga belajar menantikan waktu Tuhan, karena Dia yang mengangkat, Dia yang menurunkan, Dia yang mengangkat, Dia yang mempromosikan kita dalam posisi-posisi yang strategis dalam kerajaannya. Saudaraku yang kasih, Alkitab berkata bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita ini adalah umat kerajaan Allah.
yang sedang hidup di bumi ini untuk menyatakan kerajaannya. Dan Alkitab mengatakan kerajaan Allah bukan soal makan, soal minum, tapi soal damai sejahtera, kebenaran, sukacita dalam Roh Kudus. Itu sebabnya kalau dalam perayaan seperti ini, misalnya ada makanan minuman disiapkan, tiba-tiba karena persediaannya kurang, lalu tidak kebagian daging, pasti kita tidak akan marah. Amin? Amin? Karena apa? Karena kerajaan Allah bukan soal makan, soal minum, tapi soal kebenaran. Yang penting kita sudah mendapatkan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak akan ada keributan kalau kurang daging sedikit. Tidak seperti yang orang-orang pertama itu ambil. Karena biasanya orang pertama kalau prasmanan, maka mereka akan ambil melebihi kapasitas. Jangan sampai karena kita bicara kapasitas, lalu saudara ingin mengambil lebih dari kapasitas yang seharusnya disediakan untuk semua orang. Harusnya satu-satu, tapi karena yang pertama ambil 3 memang. Saudara, itu berlebihan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu meningkatkan kapasitas kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hambanya dalam pelayanan kerajaan Allah, dengan meningkatkan persekutuan kita dan nantikan waktu Tuhan untuk mempromosikan kita dalam posisi yang strategis dalam melayani Dia melalui panggilan pelayanan Tuhan percayakan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kemudian yang keempat, tingkatkan kesiapan kita menunggu kedatangannya yang kedua kali dan terus melakukan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, kalau beberapa hal ini kita lakukan, maka akan menghasilkan suatu kualitas hidup yang menyenangkan hati Tuhan sebagai Tuhan di atas segala yang dipertuan dan Raja atas segala raja. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati Tuannya melakukan tugasnya itu ketika Tuannya itu datang. Haleluya. Inilah kualitas hidup yang kita dapat nikmati kalau kita meningkatkan kesetiaan kita. Maka pada akhirnya Allah Bapa kita di sorga akan mengaruniakan kepada kita suatu posisi yang strategis dalam kerajaan, di mana kita mengalami kebahagiaan dari Dia sumber kebahagiaan, karena kita belajar menjadi seorang hamba yang meningkatkan kualitas hidup kita untuk menyenangkan hati Dia sebagai Tuhan atas segala yang dipertuan, Raja atas segala raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Ini merupakan suatu kepercayaan yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita, karena Dia dapati kita ini meningkatkan kualitas hidup kita sebagai hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang bijaksana. Maka kepada orang seperti inilah Tuhan akan memberikan suatu kepercayaan yang luar biasa, mengangkat dia menjadi pengawas atas miliknya. Dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian kita lihat bagian yang berikutnya, kapasitas seperti apa yang orang Kristen tingkatkan dalam artian yang negatif. Karena di dalam ayat tadi itu juga menyatakan hal itu. Pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, meningkatnya kejenuhan rohani. Kan Tuhan itu kok tidak datang-datang. Akhirnya berubah setia hamba yang lain. Karena mereka misalnya ada 5-6 orang mereka sebagai hamba yang diangkat oleh Tuhan. Tapi ternyata hamba yang lain itu berubah setia karena mau tunggu Tuannya datang-datang, tidak datang-datang. Terjadilah kejenuhan rohani. Kalau kejenuhan rohani ini terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mengisi kejenuhan itu dengan hal-hal yang kita anggap memenuhi kejenuhan itu. Mungkin dengan seks bebas, mungkin dengan terlibat narkoba, mungkin yang tadinya setia datang ke gereja, sekarang sudah tidak pernah datang ke gereja lagi. Kemudian ditanya mengapa tidak datang ke gereja? Ya begitu-begitu saja.
Jadi saya jenuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kejenuhan rohani itu sebenarnya tidak disebabkan karena faktor luar. Itu sebenarnya sepenuhnya pada faktor internal kita. Mengapa hamba yang lain dalam kisah ini mereka tetap setia? Mereka meningkatkan kapasitas mereka sebagai hamba untuk tetap mengabdi setia sampai Tuhannya datang. Tetapi mengapa yang satu atau yang kedua tidak bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk terus setia kepada Tuhan? Tidak ada tindakan dari luar yang kita baca dalam ayat ini. Semata-mata itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam internal dari orang itu sendiri. Ketika Tuhannya tidak datang-datang, terjadi kejenuhan rohani. Saudaraku yang kasih, ini merupakan artian yang negatif dari sebuah kapasitas dari orang Kristen yang dia tingkatkan dalam hal kejenuhan rohani yang membuat dia menjauh dari Tuhan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kejahatan yang dilakukan terhadap sesama hamba. Tadi firman Tuhan berkata ketika Tuhan itu tidak datang-datang, maka ada hamba lain di dalam persekutuan hamba itu mulai melakukan kejahatan. Mulai memukul hamba-hamba yang lain. Mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran untuk hal-hal yang terjadi dalam hubungan mereka sebagai sesama hamba. Perubahan-perubahan ini terjadi oleh karena hamba yang lain ini tidak meningkatkan persekutuan dengan Tuhan. Dia terlibat dalam kejenuhan rohani. Dia terlibat di dalam hal-hal yang sebenarnya Tuhannya mengatakan tidak boleh terlibat dalam hal-hal seperti itu. Tapi karena merasa Tuhan tidak datang-datang, akhirnya bukannya meningkatkan suatu gaya hidup yang benar, tapi mereka meningkatkan kejahatan yang dilakukan bukan saja terhadap dirinya, tapi juga kepada sesama hamba. Lalu yang berikutnya saudara-saudara, meningkatkan pergaulan yang buruk yang membentuk kebiasaan mabuk-mabukan dan pesta pora. Firman Tuhan katakan tadi, ketika dia merasa Tuhannya belum datang-datang, terjadi kejenuhan rohani. Lalu yang berikutnya, kejenuhan ini diikuti oleh suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh hamba ini kepada sesama hamba. Dan terjadilah suatu pergaulan yang buruk yang membentuk suatu kebiasaan, membentuk suatu gaya hidup yang rusak, di mana orang-orang ini terlibat dalam pesta pora dan kemabukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dulu saya pernah baca mengenai kisah seorang DPR dari TTS ini. Kalau tidak salah dulu dari PDS. Saya baca di koran. Saya kan tahu juga kalau PDS itu punya visi misinya itu sangat bagus. Menolak miras dan sebagainya. Tapi orang ini dia minum minuman keras. Baru dia pukul istrinya, siksa istrinya, dia kawin baru, mau ceraikan istrinya. Saya baca di koran itu. Mudah-mudahan dia sudah bertobat setelah tidak terpilih kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena dia bukannya meningkatkan pergaulan yang benar dengan sesama orang yang percaya dalam suatu persekutuan gereja, meningkatkan pergaulan dengan Tuhan. Tapi dia meningkatkan pergaulan yang buruk dengan sesama yang hidup dalam kebiasaan yang sama-sama buruk. Mabuk-mabukan, pesta pora. Akhir yang tadinya begitu setia terlibat lagi dalam kebiasaan mabuk-mabukan dan pesta pora. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada suatu cerita ini mengenai seorang istri yang suka marah-marah, suka ribut, yang cerewetnya bukan main. Suatu waktu suaminya karena tidak tahan lagi dengan istrinya ini, ada satu sumur di situ yang dipercayai sumur itu yang tinggal di dalam sumur itu adalah seorang bidadari yang cantik. Bertahun-tahun dia sudah ada di situ bersama dengan iblis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena suaminya ini tidak tahan, akhirnya dia dorong istrinya ke sumur itu. Tapi tiba-tiba ada yang keluar dari situ, cewek cantik dan juga iblis. Lalu ditanya sama mereka,
Kenapa kamu sudah 400 tahun tinggal di sumur ini, kamu kok tiba-tiba keluar? Ada satu perempuan yang didorong oleh suaminya masuk ke sumur ini. Tapi ketika masuk di sumur, ini perempuan ini main ribut terus. Akhirnya saya tidak tahan, saya keluar dari sumur ini. Bayangkan Bapak Ibu, setan pun keluar. Gara-gara entahkah cerita itu benar atau tidak, tapi memberikan moral ceritanya kepada kita bahwa seseorang kalau dia ribut-ribut terus, maka suami tidak bisa tahan sehingga akhirnya cari perempuan lain. Jadi laki-laki ini bisa cari perempuan lain bukan semata-mata karena kemauan dia sendiri, tapi karena istrinya main ribut-ribut terus di rumah. Sementara ada perempuan lain yang mengatakan kepada dia, papiku sayang, dia elus-elus. Wah, dia diterima di sana, akhirnya dia selingkuh, lupa istri di rumah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal seperti ini akan terjadi karena apa? Karena kebiasaan buruk kan? Nah, kebiasaan buruk ini kemudian dipupuk terus-menerus membentuk suatu kebiasaan yang membawa kita kepada kehidupan pesta pora mabuk-mabukan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian yang berikutnya meningkatkan gaya hidup masa bodoh terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali yang tidak dapat disangkakan dan tidak bisa diketahui oleh siapapun. Hamba yang terlibat dalam meningkatkan kejahatan tadi adalah seorang hamba yang bergaya hidup masa bodoh. Oh, kok Tuhan tidak datang-datang? Sama seperti kebanyakan kita orang Kristen. Oh, kita katakan dari dulu kita sudah dengar khotbah, Yesus akan datang kembali. Bahkan ada satu pujian berkata, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ini merupakan cetusan kerinduan daripada orang percaya untuk Yesus kapan datang kembali. Tapi karena tidak datang-datang akhirnya bersikap masa bodoh. Dan ketika dia ada dalam sikap masa bodoh, tiba-tiba sang Tuhan datang pada hari yang dia tidak sangkakan, pada hari yang dia tidak ketahui. Inilah yang mengakibatkan kehancuran yang menimpa kehidupan hamba yang selalu masa bodoh dan tidak mau tahu berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga terlibat di dalam berbagai-bagai kejahatan. Saudaraku yang kasih, satu kali ada seorang ibu yang sudah menikah sekian tahun tapi tidak memiliki anak. Kemudian dia suatu kali pergi periksa di dokter, ternyata dia hamil. Lalu dia beritahukan kepada suaminya hasil positif setelah pemeriksaan dokter bahwa dia hamil. Kalau positif corona itu tidak bagus, kalau positif hamil itu bagus. Saudaraku yang kasih, saya tahu betul ketika dinyatakan positif corona, itu pasti ada suatu, kalau kita tidak kuat, waduh seperti tertekan. Karena saya sendiri telah mengalaminya. Tanggal 7 bulan 7 2021, saya dinyatakan positif corona. Kemudian hasil pemeriksaan PCR juga positif corona. Dan hasilnya saya baru tahu tanggal 19. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak kuat ketika kita mendengar apa yang dikatakan oleh dokter mengenai hasil PCR, aduh, itu bisa membuat kita rasa takut, rasa gelisah. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu itu ketika saya mendengar ini, saya menganggap itu seperti penyakit biasa saja dan tidak ada rasa takut. Apalagi tidak ada sesak nafas, hanya rasa capek, rasa lelah dan sebagainya yang saya alami ketika mengalami. Tapi di dalam kondisi seperti itu pun berkat Tuhan juga mengalir. Jadi di satu sisi secara fisik memang sakit, tapi setelah selesai, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekebalan tubuhnya meningkat sampai 2.500. Sehingga menurut dokter, corona tidak mungkin lagi menyerang. Karena sudah ada banyak penjagaan polisi di dalam tubuh. Tapi saya tidak mengandalkan itu. Saya mengandalkan Tuhan yang menjaga, memelihara. Kalau toh mati, kita kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang mendengar positif, corona dan sebagainya pasti tidak senang. Tapi kalau sudah bertahun-tahun ingin memiliki anak, lalu tiba-tiba hasilnya positif, pasti suaminya senang. Tapi suami yang satu ini tidak senang, malah dia uring-uringan. Lalu istrinya kemudian tanya, papi,
Mas, amnasi. Kenapa ini amnasi? Sudah beritahukan kepada amnasi, sudah positif hamil, tetapi malah amnasi. Uring-uringan, tidak senang mendengar berita ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jawaban dari suaminya mengatakan begini, bagaimana saya tidak uring-uringan? Kemarin juga saya baru periksa dokter dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan saya ini mandul. Jadi kira-kira hasil dari mana itu? Hah? Yang perempuan istrinya tadi hasil dari mana? Hasil dari orang lain. Melalui apa? Perselingkuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika orang dia masa bodoh terhadap kedatangan Tuhan, maka akan terlibat dalam perbuatan-perbuatan seperti ini. Perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian yang berikutnya, meningkatnya gaya hidup yang penuh kemunafikan. Tuhan tidak menginginkan gaya hidup seperti ini. Ini gaya hidup yang negatif. Dan kalau kita terus menerus hidup dalam cara hidup seperti ini, maka akan menghasilkan kualitas hidup yang sangat buruk. Yang akan mendatangkan hukuman yang sangat mengerikan. Karena itu dikatakan dalam ayat 50 dan 51. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia. Dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita semua sudah ditebus. Dengan darah Yesus di atas kayu salib. Dan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Itu adalah suatu penebusan yang harganya sangat mahal. Dan karena sangat mahal, tidak ada manusia di bumi, apapun dia, siapapun dia, kekayaan seluruh bumi pun dia miliki, dia tidak bisa gunakan semua yang dia miliki itu untuk membayar harga mahal yang telah Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib. Tidak ada. Dan karena itulah Tuhan kemudian memberikan kepada kita dengan cuma-cuma, dengan gratis, karena terlalu mahal harganya dan tidak ada orang yang bisa membeli, tidak ada orang yang mampu membayar. Karena itu Tuhan memilih untuk memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita meningkatkan kualitas hidup kita secara positif. Tingkatkan pengabdian kita kepada Tuhan. Karena dia sudah membayar bagi kita di atas kayu salib. Kita jangan menjadi hamba yang masa bodoh. Yang kemudian terlibat dalam berbagai pergaulan yang buruk. Lakukan tindakan kekerasan terhadap sesama hamba. Kemudian melakukan kemabukan dan pesta pora. Tapi biarlah kita menjadi orang yang meningkatkan pengabdian. Kasih kita kepada Tuhan. Oh, kita meningkatkan persekutuan kita, hubungan kita yang semakin akrab dengan Tuhan. Ketika kita meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, itu berarti kita memperbesar kapasitas. Maka ketika Tuhan menyatakan kuasa yang dahsyat, kebangunan rohani yang dahsyat akan terjadi. Kita akan menjadi orang yang tetap kuat, tetap kokoh berdasarkan kepercayaan daripada Tuhan. Ketika Tuhan pakai kita menjadi besar, menjadi hebat, menjadi luar biasa dengan urapan-urapan yang dahsyat, kita tidak akan sombong, kita tidak akan angkuh. Tapi kita akan mengakui bahwa semua yang kita peroleh dari Tuhan, bagi Tuhan. Dan bagi Tuhanlah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena dia yang layak untuk menerima pujian. Tingkatkan kapasitas kita dalam arti yang positif. Dan biar ketika Tuhan melawat kita, Tuhan mencurahkan berkat dalam hidup kita. Kita tidak hancur dengan berkat-berkat itu. Tapi kita menggunakan semuanya untuk pelayanan kerajaan Allah sebagai hamba yang dipercayakan untuk melayani dia sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan. Kiranya kita sekalian dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang kepercayaan sehingga kita diangkat menjadi pengawas segala milik Tuhan. Bagi Tuhan hormat dan kemuliaan. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.
Kita nyanyikan satu pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau telah sampaikan kepada kami melalui bibir mulut hamba-Mu. Walaupun hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas, Engkau menanamkan firman dalam hidup kami, supaya kami sekalian dapat meningkatkan kapasitas kami dalam artian yang positif, seperti yang firman Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Dan biarlah kami menghindarkan diri kami dari meningkatkan kapasitas dalam artian yang negatif, karena hal itu akan mendatangkan suatu hukuman yang kekal, yang akan membuat orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang seperti itu dibuang ke tempat di mana di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kami berdoa mohon kepadamu agar Engkau berikan kepada kami belas kasihan, menolong kami untuk dapat meningkatkan kapasitas kami dalam suatu gaya hidup yang benar firman-Mu yang kami sudah dengar. Biarlah kami semua mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi pengawas yang Tuhan percayakan, untuk mengawasi milik Tuhan yang Tuhan percayakan, baik itu dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk pelayanan Tuhan percayakan, dalam bentuk jabatan atau apapun juga. Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Oh, kami berdoa juga ya Tuhan untuk gembala jemaat di tempat ini bersama dengan jemaat Gaby Marsaron yang berulang tahun yang ke-45 hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau terus ya Tuhan memakai mereka menjadi alat kemuliaan dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, supaya melalui mereka banyak orang dibawa kepada Tuhan, bawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Wakil Ketua DPR yang hadir juga bersama-sama kami di sini. Kami berdoa menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepadanya untuk dapat berperan sebagai wakil Tuhan yang ditempatkan di perwakilan rakyat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kemampuan, hikmat, akal budi untuk hamba-Mu dapat berperan secara benar firman Tuhan sebagai hamba yang diutus dan ditempatkan oleh Tuhan di lembaga legislatif ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, malapetaka. Biar hamba-Mu terus semakin dipromosikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya, baik di sekarang ini maupun nanti yang akan datang. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidupnya, melalui keluarga, dan kasih serta pengabdiannya kepada Tuhan dan kepada rakyat yang ada di Timur Tengah Selatan ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami semua yang hadir saat ini apabila ada yang sakit, kami mohon Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus.
Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang berdosa ampuni kami, pulihkan hidup kami. Biar kami menjadi hamba yang benar, yang dapat mengaplikasikan firman dalam hidup kami dengan kapasitas yang kami tingkatkan dalam suatu gaya hidup yang benar, seperti kebenaran yang kami sudah dengarkan. Semua pelayanan Tuhan percayakan kepada hamba-Mu pada hari ini terjadi hanya karena kasih karunia. Oleh karena itu segala pujian hormat hanya bagi-Mu saja. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita.